Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang di hadirat-Nya. Betapa kita rindu untuk datang di pelataran-Nya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita mau lebih dalam lagi merindukan hadirat Tuhan. Kita katakan sama-sama, satu hal yang ku rindu. Haleluya Yesus. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Nikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita sembah Dia, mari kita agungkan nama-Nya pada pagi hari ini. Ya Yesus,
Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya Yesus. Bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh-Mu bertahta atas setiap kami Yesus, yang rindu ada di hadirat-Mu Tuhan. Pagi ini kami mau datang Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan hanya ke dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau yang berdaulat di dalam setiap ibadah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau terbang tinggi di atas awan bersama Tuhan kita dalam kemuliaan. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Ku Kan Terbang. Firman-Mu
Kita mau lebih lagi. Kita mau lebih lagi bernyanyi buat Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Ranjangan-Mu melebihi ranjanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Amin. Kita mau lebih terbang tinggi lagi di atas awan bersama Tuhan kita. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Iman dalam Yesus Tuhan yang akan memberi kita kemenangan. Amin. Kita mau katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Di bawah kakiku
Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Haleluya Yesus. Dalam segala perkara, kami yakin Engkau punya rencana yang indah. Kami mau berserah pada rancangan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau berbuat, apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya Yesus. Rencana-Mu pasti indah bagi hidup kami Tuhan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Amin Yesus. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa.
tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin Yesus. Terima kasih untuk rencana-Mu Tuhan. Segala kemuliaan kami persembahkan kepadamu Bapa di surga, kalau pada kesempatan pagi hari ini Tuhan masih berkenan untuk memberikan kepada kami kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami saat ini ibadah secara online, tetapi kami percaya Bapa, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Melalui setiap pujian demi pujian yang sudah kami naikkan kepadamu, kami yakin dan percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian kami, dan ada lawatan Tuhan dalam setiap pujian yang kami naikkan kepadamu. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di dalam pujian, dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan juga pakai hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar merupakan isi hati Tuhan, maksud dan rencana Tuhan bagi kami semua, seluruh jemaat Tuhan yang ada, sehingga melalui firman-Mu yang akan kami dengar, kami beroleh kekuatan yang baru di dalam Tuhan, kami boleh memperoleh semangat yang baru di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi, memakai pelayanan hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita bersyukur lagi karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan. Dan saya percaya sekalipun kita masih ibadah di rumah, tetapi kehadiran Tuhan terjadi dalam ibadah Bapak Ibu Saudara di rumah. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sudah sekian lama kita ibadah dari rumah dan di rumah saja. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu untuk tetap mendukung arahan dari pemerintah, upaya pemerintah untuk memutuskan penyebaran atau rantai penyebaran virus corona dengan cara di rumah saja. Saudara-saudara, oleh sebab itu pada kesempatan pagi ini saya mengajak saudara untuk melihat bersama-sama firman Tuhan yang saya ambil dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11, di situ satu perikop yang berjudul Lazarus dibangkitkan. Ya, memang cukup panjang, tetapi saya akan bacakan beberapa ayat. Tidak saya bacakan semuanya. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 4. Ada seorang yang sakit
namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Kemudian saya lanjutkan di ayat yang ke-17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ayat 20-21, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Saya lanjut ayat 34. Ayat 34 dan seterusnya. "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masygulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu ini." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Haleluya. Saudara, demikian banyak jauh firman Tuhan yang saya bacakan, tetapi saya ingin mengutip atau menggarisbawahi di ayat yang ke-40, sekaligus ini menjadi judul khotbah pada pagi hari ini. Ayat yang ke-40, "Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Sekali lagi saya ulangi, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, sebuah peristiwa yang sungguh dahsyat, spektakuler, luar biasa.
apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu, apa yang sudah saya bacakan tadi, sebuah peristiwa yang hebat, yang besar. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara, siapa sih Maria itu? Tadi firman Tuhan katakan, Maria itu adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dan kemudian menyekanya dengan rambutnya. Siapa sih Maria itu? Saudara, Alkitab mengatakan Maria itu adalah seorang yang suka duduk di bawah kaki Tuhan ketika Yesus berbicara. Waktu Yesus berkunjung ke rumahnya. Itu Maria. Ya. Saudara, siapa Marta itu? Marta itu adiknya Maria. Siapa Marta itu? Marta itu orang yang suka melayani Yesus. Orang yang suka sibuk dengan pelayanan. Wah, saudara-saudara. Sampai-sampai Marta sempat komplain kepada Yesus. Karena melihat kakaknya duduk, dia mendengarkan Tuhan berbicara. Saudara, itu Marta. Dan siapa Lazarus? Lazarus adalah adiknya Maria dan Marta. 3 bersaudara yang sangat mengasihi Tuhan. Ya. 3 bersaudara yang sangat mengasihi Yesus. Dia selalu ada bersama-sama, bahkan ikut melayani. Maria, Marta, dan Lazarus. Namun suatu ketika Lazarus sakit. Ya, Lazarus sakit, kemudian Marta dan Maria mengirim kabar. Bapak Ibu, entah dengan cara bagaimana mereka berdua mengirim kabar. Saudara-saudara. Tetapi mungkin Marta dan Maria menyuruh seseorang atau menyuruh beberapa orang untuk menyampaikan kabar tentang Lazarus yang sakit itu. Karena Yesus tidak tinggal di situ, beberapa jauh. Saudara-saudara, nah, tetapi apa kata Tuhan ketika mendengar kabar bahwa Lazarus sakit? Tuhan berkata bahwa penyakitnya tidak akan membuat kematian, tetapi akan menjadi kemuliaan Allah. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita perhatikan di sini. Apa yang sesungguhnya Tuhan ingin melalui peristiwa ini untuk kita pelajari bersama. Dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-14 dan 15 dikatakan, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Ya, saudara, peristiwa ini terjadi ada maksud yang Tuhan ingin nyatakan, yaitu supaya kamu dapat belajar percaya. Tadi judul firman Tuhan pada pagi ini, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Karena Tuhan
menyatakan peristiwa ini dengan tujuan supaya kamu belajar percaya. Ini yang menjadi penting buat kita. Belajar percaya. Saudara-saudara, mungkin yang kita hadapi bukan persoalan penyakit. Tetapi peristiwa ini menyatakan bahwa sesuatu yang mustahil bagi manusia itu dinyatakan oleh Allah menjadi tidak mustahil. Haleluya. Saudara, orang sakit disembuhkan biasa. Orang lumpuh berjalan, pernah Tuhan lakukan itu. Orang buta sejak lahir disembuhkan, pernah Tuhan sembuhkan. Saudara-saudara, ini sungguh dahsyat. Ya, ini sungguh dahsyat. Sesuatu yang mustahil, orang mati dibangkitkan. Jadi kalau kita menarik sebuah pelajaran untuk kita di zaman sekarang ini, kita bukan sedang menghadapi kematian secara jasmani. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang mungkin Bapak, Ibu hadapi, mungkin secara manusia, mustahil aku bisa. Mustahil aku sembuh. Mustahil aku mampu. Saudara, Tuhan berkata, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ini. Jadi untuk zaman sekarang ini bukan lagi masalah mati bangkit, tetapi sesuatu yang mustahil, yang seringkali diperhadapkan kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita percaya yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan katakan supaya kamu belajar percaya. Saudara-saudara, supaya kamu belajar percaya. Peristiwa Lazarus yang dibangkitkan mengajak kita supaya kita belajar percaya dalam menghadapi segala perkara. Supaya kita belajar percaya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini supaya kamu dapat belajar percaya. Ada dua hal. Yang pertama adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya ambil dari Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Pencipta. Yesus adalah Tuhan, Sang Pencipta. Supaya kamu belajar percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 1 ayat 3 tadi dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Yesus. Saudara, dan tidak ada satupun yang telah jadi tanpa Dia. Jadi Yesus itu adalah Tuhan, Sang Pencipta.
Ya. Tuhan Sang Pencipta, jikalau engkau percaya kepada Yesus Sang Pencipta yang adalah Tuhan Sang Juru Selamat, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadi ketika kita menyerahkan segala pergumulan, segala perkara, segala persoalan yang kita hadapi kepada Tuhan Sang Juru Selamat kita, kepada Tuhan Sang Pencipta, maka yang terjadi adalah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena kita bersama dengan Tuhan Sang Pencipta. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami. Apa yang Bapak Ibu pergumulkan hari-hari ini. Mungkin ada di antara saudara, istrinya sedang sakit, atau suaminya yang sakit, atau mungkin orang tuanya yang sakit, atau anaknya yang sakit. Saudara-saudara, Tuhan berkata, jika engkau percaya, sekali lagi, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Juru Selamat. Bapak Ibu, kemudian dalam Matius 11 ayat yang kelima, ini apa yang Tuhan kerjakan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Itu apa yang Tuhan kerjakan. Sesuatu yang mustahil Tuhan kerjakan, Tuhan nyatakan. Karena Dia adalah Tuhan Sang Pencipta, Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan saudara, supaya kamu belajar percaya, percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan Sang Juru Selamat. Dia Tuhan Sang Pencipta. Pasti Dia Maha Kuasa. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus untuk mengerjakannya. Karena Dia Tuhan, pasti Dia Maha tahu. Yesus tahu apa yang Bapak Ibu alami. Yesus tahu apa yang Bapak Ibu hadapi. Karena Dia Sang Pencipta, Dia adalah Tuhan, pasti Dia juga Maha hadir. Yesus hadir di sini, saya percaya Yesus juga hadir di keluarga, di rumah Bapak Ibu. Yesus juga hadir di rumah Bapak Ibu. Saudara, karena kehadiran Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya yakin saat ini Yesus hadir di sini. Yesus juga hadir di rumah Bapak Ibu. Ayo belajar percaya. Karena firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, mungkin saudara sedang mengalami beban berat. Mungkin saudara sedang menghadapi vonis dokter, penyakitmu tidak akan sembuh. Atau mungkin ada saudara yang sedang terdampak virus corona. Jangan takut. Tuhan berkata, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah adalah yang sakit
disembuhkan. Itu kemuliaan Allah. Mari belajar. Ayo kita belajar percaya. Belajar percaya. Karena peristiwa Lazarus ini Tuhan mengajak kita supaya kita belajar percaya. Jangan bimbang. Jangan ragu. Jangan khawatir. Serahkan kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia sanggup menolong saudara. Haleluya. Bapak Ibu, dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Yesus adalah Sang Juru Selamat. Yesus adalah Sang Juru Selamat. Makanya Tuhan katakan belajar percaya. Percaya Yesus, maka firman Tuhan katakan beroleh hidup yang kekal. Ya. Percaya Yesus, beroleh hidup yang kekal. Ini jaminannya. Ada sebuah kepastian keselamatan. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa. Dan firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Yesus yang adalah Tuhan. Kita tidak mungkin masuk surga tanpa pengampunan dosa. Haleluya. Ya. Kita tidak mungkin masuk surga tanpa pengampunan dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Yesus, Tuhan. Rasul Petrus berkata, ia telah memikul dosa kita. Ia telah menanggung dosa kita. Karena dia adalah Sang Juru Selamat. Ya, saudara-saudara. Jadi kita harus belajar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Itu dalam surat Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 bagian A. Ya. Roma pasal 9 ayat 6 bagian A. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Saudara, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita juga harus percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Firman Tuhan selalu digenapi dan selalu digenapi dan selalu digenapi. Kalau Tuhan berkata supaya kamu belajar percaya, karena firman Tuhan mengatakan jikalau engkau percaya maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Pertanyaannya, percayakah engkau? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu ketika ada seorang lumpuh. Dibawa ke tepi kolam Bethesda. Dan di situ banyak sekali orang-orang yang sakit, berbagai macam penyakit. Ada orang buta, ada orang lumpuh, ada orang banyak hal penyakit di situ. Saudara-saudara. Nah,
Kolam Bethesda ini adalah sebuah kolam yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Dengan catatan, ketika airnya goncang, siapapun yang masuk pertama di kolam itu, apapun penyakitnya, entah itu sakit kusta, entah itu buta, entah itu orang lumpuh, pasti sembuh. Saudara, suatu ketika Yesus datang ke kolam Bethesda dan melihat ada seorang lumpuh di situ. Dia berdiam diri dan ditanya oleh Tuhan, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu, seorang lumpuh ini berkata, tidak ada orang yang mau mengangkat aku. Sementara aku mau bergerak, orang lain sudah mendahului. Saudara, kenapa begitu? Karena lumpuh. Kalau mungkin orang buta mendengar goncangan air bisa lompat. Tapi ini orang lumpuh. Tidak mungkin. Ya. Jadi mustahil lah. Mustahil orang lumpuh ini bisa sembuh. Karena belum melompat sudah kedahuluan orang lain. Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Jawaban orang lumpuh ini, tidak ada orang yang mau mengangkat aku. Itu jawaban manusiawi. Orang lumpuh ini tidak terpikir bahwa yang bertanya itu adalah Tuhan. Yang menggoncangkan air itu. Sebagai kehadiran Tuhan. Saudara, kemudian Tuhan berkata, percayakah engkau? Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara-saudara, ini. Jadi apa yang Tuhan firmankan tidak mungkin gagal. Surat Roma berkata, tidak mungkin gagal apa yang Tuhan firmankan. Makanya dalam ayat yang ke-28, surat Roma ayat 9, ayat 28, Roma pasal 9, 28, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Haleluya. Sempurna dan segera. Itulah firman Tuhan. Saudara, oleh sebab itu Tuhan ingin supaya melalui peristiwa Lazarus supaya kita belajar percaya. Ayo, kita mau belajar percaya. Sekali lagi saya katakan, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, buang segala pikiran khawatir, ragu-ragu, buang. Saat ini, firman Tuhan mengajak supaya kamu belajar percaya. Percaya istrimu sembuh. Percaya suamimu sembuh. Percaya anakmu sembuh. Percaya orang tuamu sembuh. Karena firman Tuhan katakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mungkin yang Bapak Ibu hadapi bukan penyakit. Ya, apapun persoalannya. Saya yakin. Atau mungkin usahamu sedang kolab. Atau rumah tanggamu sedang goncang. Percayalah. Yesus mampu menolong saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa dari tempat ini, berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Mereka sedang berbakti kepadamu. Mereka sedang menengadahkan hatinya kepadamu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjangkau setiap jemaat-Mu dalam nama Yesus. Supaya mereka belajar percaya, sehingga mereka boleh melihat kemuliaan Allah. Yang sakit disembuhkan, yang rumah tangganya sedang goncang, Tuhan pulihkan dengan damai sejahtera. Yang usahanya sedang kolab, Tuhan kembali berkati mereka. Kami percaya akan firman-Mu. Firman-Mu tidak pernah gagal. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati mereka. Demikian pula Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa kami yang sedang menghadapi dan berperang melawan virus corona. Oleh sebab itu kami berdoa untuk seluruh bangsa kami, untuk seluruh masyarakat, supaya mereka berkomitmen dapat mendisiplin diri, mengikuti setiap anjuran pemerintah, sehingga wabah virus corona ini dapat segera terselesaikan. Kami rindu Tuhan, supaya kegiatan seluruh bangsa ini kembali dipulihkan. Supaya gereja-Mu kembali dipulihkan Tuhan dalam kegiatannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Kami mohonkan berkat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, pulanglah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa berkat ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, stay at home.